Selamat pagi, saya Venia Purba dengan NIM 2213111033, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas reguler A. Di sini saya akan memaparkan UAS Desain Media Pembelajaran Bahasa Indonesia. Saya akan memaparkan dua contoh media berbasis digital yang efektif digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA. Media yang pertama yaitu PowerPoint. Di sini saya akan menampilkan PowerPoint yang sudah saya desain. Materi Bahasa Indonesia kelas 10 teks laporan hasil observasi. Berikut PPT yang sudah saya desain, berisi pengertian teks laporan hasil observasi, struktur teks laporan hasil observasi, ciri-ciri umum teks laporan hasil observasi, dan contoh teks laporan hasil observasi yang berisi pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jadi, PowerPoint adalah alat presentasi yang serbaguna dan efektif yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA. PowerPoint memungkinkan seorang pendidik untuk membuat slide dengan gambar, grafik, diagram, dan elemen visual lainnya yang menarik. Slide yang terorganisir dengan baik dapat membantu guru menyampaikan materi dengan urutan yang logis, mulai dari pengenalan, pengembangan, hingga rangkuman. Siswa juga dapat dengan mudah mengikuti urutan presentasi dan mengikuti perkembangan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ini bisa dimanfaatkan dengan memasukkan contoh audio atau video pengucapan kata, dialog dalam teks drama, atau presentasi visual, puisi, dan prosa. Multimedia dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang media pembelajaran. Seperti contoh PPT yang saya buat, jadi saya melampirkan contoh dari teks laporan hasil observasi. Jadi peserta didik dapat melihat langsung apa contoh dari materi yang sudah dipaparkan oleh guru. Media pembelajaran yang kedua ini yaitu berbasis game dengan web atau aplikasi Quizizz. Di sini saya akan menampilkan web quiz. Di sini saya sudah membuat 5 soal dari web quiz dan saya sudah membuat jawabannya juga. Jadi jika peserta didik mengerjakan ini, akan mengeluarkan jawaban yang benar dan mengetahui di mana letak kesalahan yang mereka kerjakan. Media pembelajaran kuis ini dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA, karena kuis dapat digunakan sebagai alat untuk memantau pemahaman siswa terhadap konsep-konsep bahasa Indonesia yang diajarkan. Dengan memberikan pertanyaan atau tugas dalam kuis, guru dapat melihat sejauh mana siswa memahami materi tersebut. Kuis dapat merangsang pemikiran kritis dan analitis siswa. Jadi, dalam kuis ini, siswa seringkali dihadapkan pada pertanyaan atau situasi yang membutuhkan pemikiran yang mendalam. Peserta didik harus menganalisis dan mengevaluasi informasi untuk memberikan jawaban yang tepat. Kuis ini membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
Untuk mengetahui keefektifan dalam pembelajaran berbasis game ini, saya akan memulaikan game quiz ini melalui HP, karena yang di laptop itu sebagai operator atau sebagai guru, dan dalam HP itu sebagai siswa. Terlebih dahulu memasukkan kode game kepada HP. Jika sudah, maka dimulaikan. Ujiannya sudah dimulai. Jika sudah, skor yang didapatkan oleh peserta didik dalam menjawab kuis ini langsung muncul. Ujiannya sudah dimulai. Jadi dalam pembelajaran berbasis game ini, di web quiz ini membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan dapat mempermudah guru dalam melihat sejauh mana siswa memahami materi tersebut. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya paparkan mengenai 2 contoh media berbasis digital yang efektif digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA. Terima kasih.